أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Sadaqallahul azim. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rizki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Qila auhallahu ta'ala ila Uzairin nabiyyi faqala ya Uzairu idza atnabta dhanban saghiran fala tandur ila sigharihi wandur ila man atnabta lahu wa idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila sigharihi wandur ila marrazaqaka wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawika. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Uzair alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa kecil, jangan engkau pandang kecilnya dosa, tapi lihatlah zat yang engkau telah berbuat dosa kepadanya. Dan apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, maka janganlah engkau lihat kecilnya kebaikan, tapi lihatlah zat yang telah memberi rizki kepadamu. Dan apabila musibah menimpamu, janganlah engkau ceritakan kejelekanku kepada makhlukku, sebagaimana aku tidak pernah menceritakan kejelekanmu kepada malaikat-malaikatku ketika catatan kejelekanmu dilaporkan kepadaku." Menceritakan nasib buruk atau sial kepada orang lain disebut syikayatun, hukumnya haram. Syikayah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah jika kita menceritakan nasib buruk kepada orang lain tapi hatinya ridho dan sabar karena menjawab orang-orang yang bertanya kepadanya, hal itu tidak termasuk syikayah. Sebab Nabi pun pernah berkata demikian ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam saat menjelang wafat. Jibril bertanya, "Ya Muhammad, apa yang terasa olehmu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau menjawab, "Aku susah dan bingung." Jibril alaihi salam bertanya lagi, "Apa yang menyebabkan kamu susah dan bingung?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih,
Beliau menjawab, nasib umatku di akhir zaman. Nanti bisa dilihat di surat 59 ayat 10 sampai ayat 24. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami hadir kembali dari BCA Kota Baru Nriyorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat untuk mencintai dakwah dengan Al-Quranul Karim ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah ini senantiasa kita berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi keluarga besar kita dan umat Islam ini dari segala bahaya yang menimpanya. Mudah-mudahan negeri kita ini cepat untuk pulih, bangkit kembali untuk melaksanakan aktivitas kehidupan ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan sandang, pangan, papan, dan iman, takwa, serta iptek yang kokoh, sehingga kita bisa hidup dengan rezeki mulia, dan mudah-mudahan Allah memberikan makom kepada kita semuanya, makom mahmuda, yaitu derajat yang tinggi, selamat dunia akhirat, dan terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Imran ayat 27, bagian malam dimasukkan kepada siang, sehingga waktu malam menjadi lebih pendek dibanding dengan waktu siang. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan bagian siang ke dalam malam, yang menyebabkan waktu malam menjadi panjang dan waktu siang menjadi pendek. Hal ini biasa terjadi di negara-negara yang mempunyai 4 musim, sehingga malam lebih panjang daripada siang pada musim dingin. Tidaklah mengherankan bahwa sesudah adanya kenyataan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, memberikan kenabian atau kerajaan kepada siapa saja yang dikehendakinya, atau mencabut kenabian dan kerajaan itu dari siapa saja yang dikehendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus segala urusan manusia, sebagaimana halnya Dia mengurus perubahan siang dan malam. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, seperti mengeluarkan batang kelapa dari bijinya, mengeluarkan manusia dari nutfah, atau mengeluarkan unggas dari telur. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan yang mati dari yang hidup, seperti mengeluarkan anak yang bodoh dari anak yang alim, orang kafir dari orang yang mukmin. Kodrat Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan pula dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan contoh-contoh yang bisa disaksikan oleh manusia. Di dalam kejadian sehari-hari, malam dimasukkan ke dalam siang, siang dimasukkan ke dalam malam. Tumbuhan yang hidup dikeluarkan dari tanah yang merupakan benda mati, telur yang merupakan benda mati, dari ayam yang merupakan makhluk hidup. Ayat di atas berbicara mengenai biji, tumbuhan, dan tentang dikeluarkan yang hidup dari yang mati dan dikeluarkan yang mati dari yang hidup. Ayat lain yang mirip dan bahkan lebih jelas adalah surat Al-An'am ayat 95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa anna tu'fakun.
Sungguh Allah menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Surat Al-An'am ayat 95. Dari sudut ilmu pengetahuan, hal-hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 1. Ayat ini mengandung pesan bahwa penciptaan bukanlah suatu kebetulan, sebab apabila ini suatu kebetulan maka dia tidak dapat berkesinambungan. Penciptaan terjadi dalam dua hal yang bertolak belakang. Siapa yang dapat melakukan yang demikian pastilah yang maha kuasa. Perkataan mengeluarkan yang hidup dari yang mati menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan orang-orang mati di hari kemudian, tetapi pembangkitan yang mati menjadi hidup dan sebaliknya juga terlihat pada kejadian sehari-hari dalam proses perkembangan benih tumbuhan. Yang kedua, interpretasi kedua bahwa biji dijadikan contoh dalam pengaturan siklus antara hidup dan mati yang terus bergulir. Bagaimana biji mencontohkan siklus tersebut adalah demikian. Bagi tumbuhan, biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru yang disebut lembaga atau embrio. Dengan biji inilah tumbuhan dapat mempertahankan keturunan jenisnya dan dapat menyebarkannya ke lain tempat. Dalam morfologi tumbuhan dikenal ada biji tertutup yang disebut dengan agiospermae dan biji telanjang atau terbuka yang disebut dengan gymnospermae. Biji memiliki keanekaan dalam ukuran, bentuk, dengan kulit biji yang berlapis-lapis dan kekerasan dari mulai yang lunak sampai dengan yang keras seperti batu. Ketika biji sampai pada kondisi yang diperlukan, maka biji tersebut akan tumbuh dan kulit biji yang menjadi pelindung bagian biji yang ada di dalam akan ditembus oleh lembaga. Bahkan lapisan kulit biji yang sekeras batuan pun dapat dipecahkan. Siklus kehidupan dan kematian merupakan rahasia keajaiban alam dan rahasia kehidupan. Ciri utama siklus itu adalah bahwa zat-zat hidrogen, karbon dioksida, nitrogen, dan garam yang non-organik di bumi berubah menjadi zat-zat organik yang merupakan bahan kehidupan bagi hewan dan tumbuhan berkat bantuan sinar matahari. Selanjutnya zat-zat tersebut kembali mati dalam bentuk kotoran makhluk hidup dan dalam bentuk tubuh yang aus karena faktor disolusi bakteri dan kimia yang mengubahnya menjadi zat non-organik untuk memasuki siklus kehidupan yang baru. Begitulah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan di setiap saat. Siklus ini terus berputar dan hanya terjadi pada makhluk yang diberi kehidupan. Al-Quran mempergunakan pula kata mati untuk pengertian kafir dan kata hidup untuk pengertian iman. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijim minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun."
Dan apakah orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikian dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-An'am 122. Lafaz yang hidup dipergunakan dalam arti lawan yang mati, baik yang hidup itu hissiyah seperti hidup hewan dan tumbuhan, ataupun maknawiyah seperti ilmu dan iman yang hidup dikeluarkan dari yang mati, dan seterusnya adalah suatu kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan yang Dia berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah mengeluarkan seorang penghulu para rasul dari bangsa Arab yang buta huruf. Rasul itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, yang menyiapkan mereka dengan kekuatan dan kemauan untuk menjadi umat yang terkuat, yang dapat menghancurkan benteng perbudakan dan menegakkan kemerdekaan. Sementara itu orang-orang Yahudi Bani Israel bergelimang di dalam taklid perbudakan dan penindasan raja-raja atau para penguasa. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, lalu mencabut pemberiannya dari siapa saja yang Dia kehendaki. Hanya berdasarkan sunnah dan hukum-hukumnya, segala urusan ada di tangan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menilai dan memperkirakan perhitungannya. Dialah yang berkuasa mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya serta menghinakannya. Dan hanya Dia pulalah yang kuasa memberikan kekuasaan itu kepada suatu bangsa serta memuliakannya. Yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.